Oke, lanjut ya di part 5. Part 5 bener gak sih? Sorry saya sampai lupa part berapa aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa paham ya. Di sini slide selanjutnya kita bahas tentang jenjang penerapan SMK 3. Jenjang penerapan SMK 3 ini cuman ada di SMK 3 versi pemerintah. Versi ISO tuh nggak ada jenjang-jenjangan. Jadi kalau kalian mau nerapin, perusahaan kalian mau terapin ya terapin aja semuanya, nggak pakai jenjang-jenjangan karena sifatnya voluntary. Berbeda dengan wajib ya. Mungkin karena wajib pemerintah kasihan kali ya, mungkin banyak perusahaan yang masih belum siap, jadi dibikin 3 tahapan: tahapan awal, transisi, dan tahapan lanjutan. Jadi di tingkat awal ini dia ada 64 kriteria yang wajib diterapin untuk bisa mencapai tingkat awal. Kalau 63 ya nggak dapet. Kemudian di tingkat transisi ada 122 dan di tingkat lanjutan ada 166 kriteria. Ini full version seperti itu. Nah, di sini sedikit masuk sebagai informasi tambahan untuk hierarki dokumentasi. Jadi mungkin yang familiar di kita yang di versi PP50 nih. Jadi ada level 1 sampai level 4. Level 1 ada di manual, turun ke bawah. Manual itu di breakdown menjadi prosedur atau SOP. Kemudian dari SOP atau prosedur di breakdown lagi menjadi instruksi kerja atau instruksi kerja lapangan. Kemudian dari instruksi kerja lapangan biasanya ada form atau checklist atau check sheet yang terisi. Ya kalau terisi disebut dengan record. Jadi biasanya hierarki yang masih dipakai ini masih 4 ini karena ini dulu sistem-sistem sebelumnya juga pakai sistem ini. Nah, untuk untuk ISO 45001 dia nggak pakai lagi nih untuk hierarki dokumen. Dulu waktu masih OSAS dia pakai, tapi sekarang sudah nggak pakai lagi. Mungkin mengingat di era digital ini banyak nih untuk pengelolaan dokumen yang mungkin memakai media audio visual seperti video dan lain-lain yang masih relevan untuk penerapan K3 atau penerapan sistem manajemen. Makanya dia udah nggak pakai hierarki dokumennya. Nah, saya ada pertanyaan. Di sini kan ada maintain documented information sama retain documented information. Kira-kira bedanya apa ya? Jadi bagi teman-teman yang tahu bisa jawab ya di WA grup ya. Kalau bisa sih disebutin aja namanya sama nomor NIP-nya. NIP NIK ya, NIM nomor induk mahasiswa ya. Sorry saya lupa. Jadi nanti sebagai tambahan nilai lah karena keaktifan kalian. Karena jujur ya di daring ini saya agak kesulitan untuk berinteraksi secara langsung untuk teman-teman. Jadi ikatan emosinya agak kurang nih yang kita dapatkan ya. Biasanya kan kalau interaksi langsung kita bisa bercanda yang positif ya, bisa saling tegur sapa. Ada hal-hal yang mungkin informasi tambahan yang tiba-tiba muncul untuk disampaikan. Tapi kalau di sini saya agak sedikit kesulitan, tapi saya coba semaksimal mungkin untuk interaksi tambahannya secara virtual di WhatsApp group teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini perbedaannya secara umum. Tadi jangan lupa ya pertanyaannya. Ini pertanyaan kedua, maintain dan retain itu apa? Tadi pertanyaan pertama kan udah ya, yang syarat ketentuan perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Nah, ini langsung masuk ke penghargaan. Jadi, ada penghargaan nih untuk PP50. Tapi di ISO dia nggak ada penghargaan karena dia hanya lulus atau enggak, dapat sertifikat atau enggak. Balik lagi, sifatnya voluntary, jadi nggak perlu penghargaan. Kalau penghargaan biasanya yang bersifat wajib, seperti itu. Nah, untuk tingkatan awal atau yang 64 kriteria, ini dia 0 sampai 59% tingkat pencapaiannya dia masih kategori kurang. Kemudian 60 sampai 84 dia masih kategori penerapan baik, dan 85 sampai 100 dia masuk kategori memuaskan. Untuk 122 dan 166 bisa dibaca sendiri ya. Tapi intinya di setiap tahapan, baik itu tingkat awal, transisi maupun lanjutan, dengan range yang sudah ditentukan punya definisi penghargaan sendiri. Jadi kalau di 0 sampai 59% dan ada pelanggaran peraturan perundangan, itu akan dikenai sanksi hukum ya.
Sanksi hukumnya ini nggak langsung yang ekstrim, ada berjenjang tentunya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri jenjangnya ada apa aja. Kemudian ada, oh ya saya kasih soal aja deh. Jenjang tindakan hukum untuk pelalaian atau ada pelanggaran dalam penerapan SMK 3. Itu sanksi hukumnya apa aja, teman-teman cari ya. Ini pertanyaan ketiga. Itu buat nilai tambah. Kemudian di 60 sampai 84 ini dapat sertifikat atau bendera perak. Jadi dari dua ya, dapat sertifikat SMK 3 dan dapat bendera perak. Untuk 85 sampai 100 dapat sertifikat dan bendera emas seperti itu. Dan di 45001 nggak ada ya, nggak ada penghargaannya. Jadi dapat sertifikat dan dinyatakan lulus oleh auditor, selesai. Tadi ada pertanyaan tingkatan hukuman ada apa aja, dan pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang bisa atau yang dapat melakukan external audit di PP 50 dan di ISO 45001? Ini pertanyaan yang selanjutnya ya. Yang bisa jawab tolong dijawab, sebutin nama, NIP dan kelasnya ya. NIM maksud saya dan kelasnya. Jadi nanti saya tambahkan sebagai nilai tambahan nih bagi jawaban yang benar ya. Seperti itu. Oh ini sih nggak dipakai dulu ya, karena tadi tugasnya sudah, karena berhubung daring jadi tugasnya saya agak sedikit modifikasi. Tugasnya tadi sudah disampaikan di di part sebelumnya. Oke, mungkin sampai ini aja untuk sesi SMK 3. Jadi kalau ada yang mau tanya, silakan tanya di WhatsApp grup. Baik itu pertanyaan di part 1 ataupun di part yang terakhir ini. Silakan ditanyakan karena cukup banyak ya kontennya, dan sengaja saya coba teman-teman maksimalkan potensi teman-teman untuk bisa dibuat konsep SMK 3 satu siklus secara penuh, plan do check action dari PP 50 dan ISO 45001. Mungkin ini aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.